Selamat mendengarkan podcast ini. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, kuasa kegelapan akan berusaha membuat hidup kita terasa rumit, terasa kompleks, supaya kita tidak memiliki fokus yang benar. Saudara, renungkan, pada akhir hidup seseorang, apapun yang telah diperjuangkan dan apapun yang telah dimiliki, itu lenyap dalam sekejap seperti uap. Kompleksitas atau kerumitan hidup benar-benar telah membuat manusia gagal fokus. Manusia mestinya memiliki fokus yang benar, tetapi kuasa kegelapan membuat manusia dalam segala kegiatan, dalam segala kesibukan menjadi rumit dan kompleks. Saudara, minggu lalu telah saya sampaikan, tidak ada orang yang lebih merdeka dari orang yang sampai pada titik dia mengatakan sudah selesai. Manusia tidak pernah puas dengan apa yang telah dia capai. Manusia tidak pernah puas dengan apa yang telah dia miliki. Manusia terus bergerak untuk mencapai apa yang dia rasa, dia pikir belum dicapainya. Manusia terus bergerak untuk memperoleh apa yang dia rasa belum dimiliki dan dia merasa mutlak harus dimiliki. Apalagi kalau sesuatu itu dimiliki oleh orang lain dan nampak membahagiakan, dan itu dipandang sebagai menguntungkan dan mendatangkan kehormatan. Manusia terus dibuat sibuk. Manusia terus menggeliat dari satu kerumitan ke kerumitan yang lain, dari satu kompleksitas ke kompleksitas yang lain, sehingga manusia tidak pernah fokus kepada yang mestinya dia memberikan fokus. Dan ketika meninggal dunia, dia baru sadar bahwa dia telah menyia-nyiakan kesempatan yang begitu berharga yang Tuhan berikan untuk memiliki fokus yang benar dan hidup di dalam fokus itu guna memiliki kekekalan. Tentu kekekalan yang indah, sebab manusia harus memilih kemuliaan kekal atau kehinaan kekal. Kompleksitas manusia, kerumitan hidup yang dijalani manusia membuat manusia menuju kehinaan kekal. Dari satu kompleksitas ke kompleksitas yang lain. Dan selalu akan rumit. Bahkan orang-orang yang sekarang hidupnya secara ekonomi baik, terhormat, mungkin secara finansial dan secara harfiah dia tidak memiliki kerumitan, tapi sebenarnya dia memiliki kerumitan yang lain yang mungkin juga tidak disadari, tapi yang jelas dia belum menemukan pelabuhan. Dia belum bisa berkata sudah selesai. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, mari kita teduh ya, mendengar nasihat Tuhan ini, saudaraku. Dan kita jujur mengakui keadaan kita, bagaimana kita telah membuat kerumitan itu. Kita membuat hidup kita menjadi kompleks, menjadi rumit, karena kita tidak memiliki fokus yang benar. Di gereja ini saudara diajar kebenaran, supaya kita memiliki fokus hidup yang benar. Fokus hidup kita hanya satu, saudara, Tuhan. Tuhan. Karena suatu hari saudara akan dapat membuktikan
bahwa ternyata yang kita butuhkan dalam hidup ini hanya satu, Tuhan. Tuhan. Hanya satu yang kita butuhkan, Tuhan. Kalau saudara atau sebagian saudara, mungkin juga sebagian besar saudara, belum memahami pernyataan ini, statement ini, belum memahami kebenaran ini, karena jiwa saudara sudah rusak. Jiwa saudara sudah rusak. Ya. Sama seperti lidah yang rusak. Dia bisa mati rasa, dia tidak bisa merasa. Mestinya asin dia tidak rasa asin, mestinya manis dia tidak bisa rasa manis, mestinya lezat dia tidak tahu itu lezat. Mungkin juga lidah menjadi sesat. Apa yang tidak enak terasa enak, yang enak malah terasa tidak enak. Jiwa kita seperti lidah itu, menjadi sesat. Kalau seseorang terus berproses dikembalikan ke rancangan Allah semula, mendengar kebenaran, dia akan sampai pada satu titik, dia bisa mengerti bahwa yang hanya dibutuhkan Tuhan. Hanya satu yang dia butuhkan, Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, suatu kali nanti Bapak Ibu akan membuktikan, ketika saudara menutup mata, semua yang kita perjuangkan, yang kita miliki, yang sejak hidup banyak manusia pikir itu akan melengkapi hidupnya, akan membuat hidupnya lengkap dan utuh, lenyap dalam sekejap seperti uap, dan baru benar-benar menyadari bahwa sesungguhnya yang dibutuhkan itu hanya Tuhan. Tetapi ketika seseorang sadar bahwa yang dibutuhkan hanya Tuhan, ketika ia sudah menutup mata, itu terlambat. Ia pasti tidak memiliki Tuhan secara benar. Ia pasti telah gagal fokus dalam hidup ini. Mestinya sejak kita hidup di dunia, jiwa kita sudah benar-benar menjadi sehat, proper, ya, dan bisa menghayati bahwa yang kita butuhkan sesungguhnya hanya Tuhan. Saudara, pernyataan ini memiliki implikasi yang luas, dan nanti akan saya kemukakan sepanjang khotbah ini. Sebagian besar saudara belum sampai pada tingkat ini, karena pada umumnya saudara lebih serupa dengan dunia daripada serupa dengan Yesus. Sebagian besar saudara pada dasarnya atau pada umumnya juga lebih serupa dengan dunia daripada serupa dengan Yesus. Tetapi melalui pemberitaan suara kebenaran, dan jika saudara tekun, lambat laun, tahap demi tahap, saudara bisa mengerti bahwa yang saudara butuhkan sesungguhnya hanya Tuhan saja. Hanya Tuhan saja. Kalau sekarang saudara belum bisa menghayati hal ini, ya, saudara ikuti terus. Sebab hanya orang yang sampai pada tahap ini, orang itu baru bisa menghormati Tuhan secara patut. Hanya orang yang bisa mengerti bahwa yang dibutuhkan itu Tuhan saja, itu baru bisa menghormati Tuhan secara patut. Ia baru bisa mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Barulah orang-orang seperti ini memiliki takut akan Allah secara benar. Dan betapa berbahagianya orang-orang yang sampai pada tingkat ini. Saudara bisa, saya juga bisa, kita semua bisa. Kita harus bertumbuh terus dan kita harus berjuang terus. Orang yang sungguh-sungguh sampai pada penghayatan bahwa yang dibutuhkan itu hanya Tuhan saja, ia akan bisa menghormati Tuhan secara patut. Ia akan bisa mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi secara natural, secara natural. Tidak usah paksa-paksa, saudaraku. Ini contoh sederhana kalau Anda mencintai seseorang.
bahwa dia yang paling berharga dalam hidupmu. Bahwa Anda bisa hidup tanpa siapapun, tapi jangan tanpa dia. Maka Anda baru tahu bagaimana mencintai dia dengan segenap hati secara natural. Anda baru rela melakukan apapun demi dia. Ini manusia. Mengapa kita tidak menunjukkannya ini kepada Tuhan? Karenanya saudara harus belajar kebenaran Tuhan. Terus setiap minggu berdoa bersama, menghayati kehadiran Tuhan. Itu tahap demi tahap saudara akan merasakan kehausan dalam jiwa saudara. Yang tadinya tidak bisa bangun pagi, sekarang bisa bangun pagi. Yang tadinya kalau pagi tidak berdoa, biasa-biasa saja. Tapi sekarang ada yang hilang. Yang tadinya tidak kebaktian 1 bulan, ya tidak masalah. Tapi sekarang 1 minggu lewat, Anda merasa kehilangan. Kan banyak orang Kristen napas Natal dan Paskah. Jadi Natal datang ke gereja, Paskah datang ke gereja, selebihnya dia tidak datang. Kristen napas pendek. Saudara. Jadi terus supaya rasa membutuhkan Tuhan itu bukan hanya mulut. Ya dari tadi saya merenungkan kalimat pemazmur yang mengatakan seperti rusa merindukan sungai. Bagaimana ya seorang pemazmur yang hidup di zaman perjanjian lama sudah bisa memiliki kehausan akan Allah seperti ini. Saya mau jujur mengatakan bahwa baru terutama bulan-bulan belakangan ini atau tahun ini saya bisa merasakan dengan lebih kerinduan bertemu dengan Tuhan Yesus. Sebelumnya saya bisa mengucapkan, tapi tidak sekuat apa yang saya rasakan hari ini. Saya memerlukan banyak kesempatan untuk banyak bicara sampai saudara mengerti mengapa bisa begitu. Mengapa bisa begitu. Jadi bersamalah dengan saya kalau saudara percaya saya pelayan Tuhan dan juru bicaranya. Saya mengajak saudara mengalami apa yang saya alami. Dan menurut saya dari apa yang saya pelajari dari Alkitab dan dari apa yang saya alami dan saya jalani dalam pengembaraan rohani saya. Inilah kebenaran yang menuntun kita ke surga. Seperti rusa merindukan sungai yang berair. Air sungai itu bukan sekedar pelengkap, bukan suplemen. Bukan sekedar hobi tambahan. Bukan kebutuhan sekunder. Tapi itu segalanya. Rusa tidak bisa hidup tanpa air. Merindukan di sini bukan sekedar mengingini dan bisa boleh dijawab dan boleh tidak. Tapi merindukan di sini artinya membutuhkan sebagai kebutuhan yang mutlak, saudaraku. Nah, kita harus sampai pada penghayatan bahwa yang kita butuhkan hanya Tuhan. Baru kita bisa mengasihi Dia secara natural. Tentu Tuhan tidak menghendaki kita mencintai Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, secara terpaksa. Dan kalau secara terpaksa, Allah tidak bisa menikmatinya. Tidak mungkin Allah menikmatinya. Tidak mungkin Allah menerimanya. Kita harus mencintai Dia secara natural. Sebab hanya Dia yang kita butuhkan. Kita juga harus menghormati Dia secara patut, bukan karena terpaksa. Bukan karena terpaksa.
Tentu Allah memiliki harga diri. Dia tidak memaksa makhluk ciptaan untuk menghormati dia. Dan kalau kita takut akan dia, itu takut karena kita mengasihi dan menghormati dia. Seperti seorang anak yang takut orang tuanya, segan karena menghormati dan mengasihi. Bukan takut karena ancaman tidak mendapat bagian warisan. Bukan takut karena orang tua lebih kuat secara fisik atau kuat secara relasi dengan pejabat lalu anak takut. Tapi takut karena mengasihi dan menghormati dia. Dan sebenarnya ini bisa menjadi gambaran kalau seorang anak sejak kecil bisa menghayati hubungan orang tua dan anak secara proporsional. Bagaimana anak bisa menghayati bahwa yang dibutuhkan itu ibunya, bapaknya, dan tidak tergantikan, saudaraku. Saya sampaikan ilustrasi di tempat ini beberapa waktu lalu. Seorang ibu yang tidak mampu membesarkan anaknya. Dia merasa anaknya akan nanti sulit kalau ikut dirinya. Maka dia membawa anak ini kepada satu keluarga yang mampu untuk diadopsi. Anak ini masih kecil. Orang tua yang mau mengadopsi memiliki rumah bagus, ada kolam renang kecil untuk anak-anak, kamar sendiri, bahkan sudah disediakan boneka-boneka. Ini anak perempuan. Dia senang melihat itu. Tapi ketika mamanya minta pamit, dia pegang mamanya. Dia berkata, jangan tinggalkan aku, mama. Aku ikut mama saja. Tepuk tangan. Maksud saya tepuk tangan adalah supaya saudara menghayati betapa anak ini tahu bahwa yang dibutuhkan orang tuanya. Dia tidak membutuhkan yang lain. Kita dengan Tuhan juga begitu. Kita membutuhkan Tuhan karena Tuhan sendiri. Ya, Dia mengisi kehausan jiwa kita. Bukan berkatnya, bukan kuasanya. Dan kalau seseorang benar-benar mengerti apa artinya Tuhan satu-satunya kebutuhannya, ia tidak bisa memanipulasi Tuhan. Tuhan tidak perlu dimanipulasi, sebab yang kita butuhkan bukan apa yang dapat Dia berikan kepada kita, tetapi yang kita butuhkan Dia sendiri. Tetapi saya ingatkan, sebagian besar saudara punya jiwa sudah rusak, sehingga saudara belum mengerti apa maksudnya Tuhan satu-satunya kebutuhan. Karena kita memiliki konstruksi sirkuit cara berpikir yang sudah rusak. Kita telah kecanduan atau edik, kecanduan oleh perkara-perkara dunia. Dan kita melihat banyak orang-orang Kristen yang memanfaatkan Tuhan, memanfaatkan kuasanya, meminjam tangannya yang perkasa untuk meraih apa yang kita pikir bisa melengkapi hidup, memuaskan dan membahagiakan kita. Dan dengan sikap itu tanpa kita sadari, kita berkhianat kepada Tuhan. Kita menyakiti hatinya. Tetapi karena kita dianggap belum matang, belum dewasa, Tuhan mengerti. Tuhan toleransi. Namun demikian kita tidak boleh terus-menerus dalam keadaan kekanak-kanakan yang naif, picik, dan bodoh. Tuhan yang kita butuhkan. Kalau seorang anak mengerti bagaimana perasaan membutuhkan orang tua dari kecil, dia merasa membutuhkan orang tua. Bagaimana dia dibesarkan orang tua, bagaimana hidupnya tergantung pada orang tua. Anak yang baik tentunya bertumbuh dalam lingkungan yang baik. Perhatikan,
Anak ini kemudian menjadi takut akan orang tua. Bukan karena apa-apa, tapi karena mengasihi dan menghormati dia. Tetapi masalahnya memang sudah rusak dunia ini. Banyak anak-anak telah kehilangan gambar diri orang tua, sudah rusak, jadi kacau. Paham maksud saya, saudara? Sudah rusak. Tetapi kalau secara proporsional, kalau anak bertumbuh secara baik, ya, dalam pertumbuhan yang benar, dari pengalaman hidup, bagaimana orang tua menjaga, memelihara dirinya, dan terjadi ketergantungan itu anak kepada orang tua. Hanya engkau yang kubutuhkan. Seperti anak tadi, mama jangan tinggalkan aku, mama, aku ikut mama saja. Paham maksudnya? Suatu hari anak ini akan takut mamanya. Bukan karena mamanya hebat dengan kekuatan fisik, tapi karena mengasihi dan menghormati. Kalau kita menghayati Allah yang hidup, mungkin Anda dari latar belakang keluarga yang rusak, yang hancur, yang tidak harmoni, tetapi saudara diajak mengenal lingkungan kerajaan surga, mengenal Allah Bapa yang baik, mengenal Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk kita. Dan saudara menghayati bagaimana dari waktu ke waktu Allah memelihara saudara. Saudara mengerti betapa baiknya Tuhan. Saudara mengerti bagaimana Tuhan menyediakan surga, kekekalan untuk kita. Maka kita dapat takut akan Allah, karena kita mengasihi dan menghormati Dia. Sirkuit bangunan berpikir saudara, sebagian ini atau sebagian besar rata-rata rusak. Karenanya kita ada di tempat ini mendengar suara kebenaran supaya diperbaiki. Supaya diperbaiki. Saudara teduh, saudara dengar apa yang saya sampaikan, saudara hayati, saudara mau mengerti, dan itu menguduskan, karena firman itu menguduskan. Oke. Beri tepuk tangan untuk Tuhan, untuk kebenarannya. Ibarat pasien, saudara, ini orang-orang sakit dan ini rumah sakitnya. Dokternya adalah Tuhan Yesus dan saya hanya suster, hanya perawat yang hanya mendengar apa yang mulia Sang Dokter Agung, Tabib Agung menghendaki saya berbicara. Ketika saudara sampai pada titik hanya Tuhan yang kubutuhkan, maka saudara baru bisa berkata, sudah selesai. Anda baru bisa mengerti mengapa Paulus berkata, asal ada makanan, pakaian cukup. Itu bukan berlebihan. Kalau itu dianggap sebagai berlebihan, hiperbola, karena konstruksi dan bangunan berpikirmu sudah rusak. Saya termasuk orang yang memiliki sirkuit bangunan berpikir yang rusak. Tapi saya bersyukur, saya sadar kerusakan itu, dan saya berusaha untuk membenahi diri. Dan sementara saya membenahi diri atas petunjuk Tuhan, saya juga menyampaikannya kepada saudara untuk supaya saudara juga mengalami pembenahan dan perbaikan-perbaikan ini, supaya semua kita bersama bertumbuh. Pasti saudara akan menangkap khotbah saya terus bergerak, walaupun sedikit demi sedikit berubah, terus bergerak sesuai dengan pertumbuhan rohani kita. Maka saudara tidak boleh hanya mendengar satu kali lalu saudara pergi, atau hanya diambil sepotong-sepotong. Itu tidak boleh, saudara. Seperti misalnya di viral, Pendeta Erastus mengatakan Yesus itu jin. Saya tidak pernah mengatakan Yesus itu jin. Bagaimana kita bisa berani mengatakan Yesus itu jin? Yesus itu Tuhan. Tapi kalau ada satu sosok yang kamu perlakukan sedemikian rupa, seperti Aladin memperlakukan lampu
yang mengeluarkan jin, itu jin. Kamu kasih nama Yesus, padahal Yesus tidak seperti itu. Amin. Yesus itu Tuhan yang harus dihormati, yang tidak boleh sembarangan kamu minta lalu dalam namanya lalu Anda bisa mengatur Tuhan. Itu bukan Yesus yang benar. Tapi diputar balikkan bahwa saya mengatakan Yesus itu jin. Yesus bukan jin. Yesus satu-satunya Allah dari Bapa di surga. Dia anak Allah, satu-satunya anak Allah, satu-satunya utusan yang benar dari Allah yang esa. Allah yang esa, tidak ada Allah selain Allah ini. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Elohim Yahweh. Yang kepadanya pemazmur berkata seperti rusa merindukan sungai yang mengalir. Nah, saya teruskan. Jika kita takut akan Allah karena kita menghormati dan mengasihi Dia, kita berusaha untuk mengabdi kepada Tuhan. Dan orang yang memiliki jalur yang benar seperti ini, artinya fokus yang benar seperti ini, maka yang dilakukan bukan kegiatan gereja dulu, bukan jadi aktivis atau pendeta dulu, tapi yang dilakukan adalah bagaimana menyenangkan Tuhan dari waktu ke waktu, dari saat ke saat, melalui segala hal. Itu pelayanan yang sesungguhnya. Tapi kalau orang tidak memiliki track, mekanisme, jalur yang benar ini, memang dia melayani Tuhan, dia jadi pendeta atau aktif dalam kegiatan pelayanan, tidak jarang memiliki agenda pribadi dan menggunakan Tuhan pelayanan untuk kepentingan. Saya itu melakukan ini ikut-ikutan orang sebenarnya. Ayo kita buka gereja, ayo kita cari orang-orang datang ke gereja, ayo kita nyanyi, ayo kita memberi persembahan. Mungkin pendetanya tidak cari uang juga, dia punya usaha juga, tetapi itu menjadi kesukaannya. Dan kalau uang jadi banyak, dia bukan tidak mungkin meleset juga, menikmati uang dari jemaat juga. Dan akhirnya dia menjadi anak setan. Anda ngerti nggak saya ngomong apa? Amin. Kalau kita lewat track yang benar, jalur yang benar, pelayanan kita itu menyenangkan Tuhan lewat segala hal. Saya sudah katakan kepada saudara, kekudusan itu teknis dan praktis, tidak mistis. Oke? Amin. Waktu saudara bertemu teman di meja kafe atau di meja restoran makan bersama, ada kata-kata yang saudara ucapkan, yang itu mestinya tidak saudara ucapkan. Mungkin memuat kesombongan, mungkin membicarakan orang lain. Waktu kita pulang kita sadar, salah itu bagi yang mengasihi Tuhan dan menghormati Dia. Yang takut akan Allah, Roh Kudus pasti bicara, damai sejahteranya hilang. Dia mulai berpikir, aku telah bersalah. Ampuni saya Tuhan. Besoknya ketemu lagi atau berapa waktu kemudian bertemu lagi, sudah sadar akan kesalahan kemarin, jangan ulangi. Kita rajut kesucian. Waktu ada naik motor, ada dipotong oleh ketika Anda mengendarai kendaraan, dipotong oleh motor yang ugal-ugalan menyerempet mobil Anda. Mungkin Anda tidak membuka kaca jendela karena Anda takut, tapi di mobil Anda berkata, jagal biang. Artinya anjing. Itu tidak tepat. Anda sadar, aduh salah. Besoknya punya pengalaman yang mirip atau berapa minggu kemudian ada orang nyerempet mobil Anda. Anda cuma berkata, ya barang dunia fana. Boleh tepuk tangan. Itu kesucian dari situ. Ada polisi di atas polisi, Tuhan. Oh, anak yang menghormati dan mengasihi orang tua sehingga takut orang tua, tidak ingin mendukakan dia. Mengerti? Dia akan berkata, mami mau jalan-jalan kemana? Singapura atau Bangkok? Maminya bilang, nah sejauh-jauh nak ke Condet saja. Oh boleh. Karena Condet ada saudaranya.
mau senangkan orang tua. Itu natural. Kepada Tuhan pun natural. Tepuk tangan. Waktu saudara, istri ngomong apa Anda nggak suka, main bentak. Woi, mungkin nggak mukul, cuma gini. Itu kebanggaan. Suami bisa berkata, kebanggaan. Istri memang nggak dipukul, istri begini. Tapi ya begini, sakit hatinya, goresannya dalam. Begini. Tapi menggores, Pak. Menggores, apalagi begini. Menggores. Itu kejahatan. Itu kejahatan. Kok anggap itu ringan? Kejahatan. Betapa luka hati istri yang tidak dihargai. Orang tuanya pun belum tentu begitu. Kamu yang dulu bilang I love you, kok sekarang I hate you? Aduh, salah. Kalau kau laki-laki jantan dan gentle, kamu bilang, Mam, so sorry. Deep sorry, million sorry. Kalau laki-laki, tapi dasar banyak laki-laki tidak mau mengaku salahnya. Begitu. Besok lagi jangan begitu ya. Gua gampar bener loh. Ini baru begini. Nanti gua pakai golok. Nah, ampun deh. Yang begini, laki-laki begini, 100% masuk neraka. Jadi kalau ada laki-laki seperti ini, selamat jalan ke neraka. Loh, kok tepuk tangan? Ini yang tepuk tangan perempuan atau laki ini? Jangan kalau pernah Anda lakukan, berhenti. Anda gagal fokus, bertobat minta ampun. Supaya natural mau menyenangkan hati Tuhan. Itu merajut kesucian, saudaraku. Saudara melihat wanita, pria ya. Pria memandang wanita dengan pandangan yang salah pun, belum berbuat dosa, Anda sudah merasa bersalah. Mestinya tadi caraku memandang dia tidak begitu. Ampuni aku Tuhan. Dikikis dari dosa kecil, dosa halus, dikikis sampai saudara memiliki kesucian yang benar-benar menyenangkan hati Allah. Bisa. Oh, tepuk tangan boleh. Amin. Ibu-ibu juga. Ibu-ibu, matamu. Teruskan sendiri. Lihat barang dunia itu loh. Terus maknyut hatinya. Aduh, bagus banget itu barang. Lihat suaminya yang tidak mampu membelikan barang itu. Ikan asin kering. Jangan begitu, Bu. Sembuhkan matamu. Amin. Dari mata duitan. Dari kalau pria, mata keranjangan. Demi mata pencaharian. Amin, saudara. Ayo kita mau melakukan secara natural. Dan ini jangan hanya menjadi pengetahuan di pikiran saudara, karena saya mengkhotbahkan hal ini. Tuhan itu satu-satunya kebutuhan kita. Kita bisa takut akan Dia secara natural. Karena kita mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, kekuatan. Dan menghormati Dia dengan rela, ikhlas, dan sepatutnya. Sehingga kita takut akan Tuhan secara benar. Dari takut akan Tuhan ini, kita bisa menata kesucian hidup. Dari perkara-perkara kecil, perkara-perkara sederhana, sampai kita bisa mencapai kekudusan seperti yang Allah kehendaki. Jadi berbicara mengenai kesucian, kekudusan, hidup tidak bercacat, tidak bercela. Jangan saudara memandang itu sesuatu yang tidak bisa dicapai. Jangan saudara memandang itu sesuatu yang mustahil. Tuhan berfirman di 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus.
Allah mengendaki kita yang diselamatkan ini benar-benar menjadi manusia yang kudus, tak bercacat, tak bercelah. Tapi bukan karena terpaksa. Kita melakukannya dengan rela, natural, dan itu menyenangkan hati Allah. Barulah kita bisa menjadi ciptaan sesuai dengan maksud tujuan Allah menciptakan manusia. Nah, kembali tadi soal pengabdian dan pelayanan. Pelayanan kita tidak dimulai dari sekolah teologi, tidak dimulai dari pengangkatan sebagai pejabat sinode. Pelayanan kita dimulai dari hati kita. Hati kita yang lurus. Tadi sudah saya jelaskan. Hati yang merasa membutuhkan Allah sebagai satu-satunya kebutuhan kita. Yang kemudian membuat kita bisa mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kalbu, budi, dan menghormati Tuhan secara patut sehingga kita takut akan Dia. Selanjutnya kita mau menyenangkan Dia dengan segala hal yang kita lakukan. Kita lakukan hal-hal yang menyenangkan Dia. Sampai pada apa yang Anda tonton. Lihat nih, yang Anda tonton. Saya tidak mengatakan Anda berdosa kalau nonton film. Tetapi kalau yang saudara tonton itu tidak menyenangkan hati Tuhan yang bersama dengan saudara, maka saudara telah membuat hati Tuhan tidak nyaman. Kalau Alkitab berkata di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 16, 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20, bahwa tubuh kita bait Roh Kudus. Itu bukan hanya berarti tubuh kita ini harus bersih dari makanan yang tidak perlu, rokok, minuman keras, atau percabulan. Tapi pikiran kita yang menjadikan tubuh ini rumahnya, pikiran kita harus jadi rumah Tuhan. Sebenarnya hal ini diungkapkan Tuhan beberapa kali kepada saya bulan-bulan belakangan ini. Tapi saya kadang-kadang tidak menangkap atau kurang menangkap atau kurang rela. Karena saya masih punya kecerobohan dalam berpikir. Kecerobohan dalam berpikir. Tapi karena saya terus belajar, oleh kemurahan Tuhan saya didesak Tuhan. Sampai pada suatu pagi ketika saya berdoa, Tuhan mengajarkan hal itu. Dan ketika saya selesai berdoa, saya olahraga, saya jalan 1 jam seperempat minimal. Selama perjalanan itu yang saya pikirkan, tubuhku bait Roh Kudus. Tubuhku bait Roh Kudus. Lalu Tuhan mengajar, untuk apa tubuhmu kayak selongsong kosong, Erastus? Pikiranmu yang harus aku diami. Wow. Kadang-kadang saudara kan waktu kita olahraga sambil jalan cepat begini, pikiran kita melayang kemana-mana. Kenapa pada waktu kita olahraga berjalan cepat, kita tidak memikirkan hal-hal yang kudus? Pikiranmu itu harus didiami oleh Roh Kudus. Jadi jangan membuka hal-hal yang tidak patut dipikirkan. Saudara bersama saya? Saudara bersama saya? Anda nonton sesuatu yang Tuhan tidak menikmati tontonan itu mendistrak, mengganggu, merusak pikiran kita. Apalagi pendeta, aduh saudara, dia harus dipenuhi Roh Kudus. Dan kalau mau dipenuhi Roh Kudus bukan hanya pada waktu di mimbar, tetapi harus hidup di dalam pengurapan setiap saat. Ini kalau pendeta harus hidup dalam kepenuhan Roh setiap saat. Pikiran bersih, tubuh bersih, setan tidak bisa sentuh. Kalau kita pelepasan, kita nggak perlu teriak-teriak, kita baru tunjuk begini. Kita hanya tunjuk, setan takut. Percaya. Dan saudara semua berpotensi menjadi bait Roh Kudus. Kalau tubuhmu bait Roh Kudus, Allah pasti pelihara tubuh saudara. Dan kalau tubuh itu masuk ke dalam tanah, maka roh jiwamu, nesyamahmu akan dapat tubuh kemuliaan. Hanya tubuh yang mulia, maksud saya,
Hanya roh jiwa yang mulia yang mendapat tubuh kemuliaan. Tubuh kita bait Roh Kudus. Tapi jangan hanya bicara soal fisik, bicaralah juga mengenai pikiran dan perasaanmu yang harus menjadi rumah Tuhan. Jadi jangan pikirkan apa yang Allah tidak suka. Kita pikirkan. Sambil jalan, kita berpikir begini. Itu orang kok jahat banget ya. Setan. Kok bisa dia begitu? Aduh, itu orang masuk neraka itu. Mestinya kenapa oleh begitu? Begitu muncul, itu orang kenapa ya? Shh, diam. Diam kamu. Kita dialog dengan diri sendiri. Saya sering dialog dengan diri sendiri waktu berdoa. Haleluya. Dia muncul macam-macam. Saya bilang, hey, ini di hadapan Allah. Diam kamu. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Habis doa kamu nanti mau makan di mana? Diam. Terpujilah namamu. Glory. Itu musiknya nggak pas tuh. Dia nggak persiapan, nggak diurapi, rusak penyembahanmu. Diam. Haleluya. Bisa muncul gini. Nanti sore makan steak di sana enak tuh. Loh, ini benar. Saya bisa berdialog dengan diri sendiri. Itu masih positif. Mas, bukan positif. Belum kelihatan negatifnya, tapi ya negatif. Belum lagi kalau nanti muncul pikiran-pikiran lain yang jorok dan jahat. Kita harus kikis, harus bersihkan. Kalau kita takut akan Allah dan menghormati Dia secara patut, tidak akan mengizinkan pikiran itu. Kita merasakan kehadirannya. Amin. Mimin puji-pujian, maaf ya, saya tidak menyinggung yang mimin puji-pujian hari ini. Lagi nyanyi, wah, semangat semua, semangat. Dalam hati gini, memang gue pintar mimin puji-pujian. Yang itu saya lakukan dulu, karena saya ke WL kan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan. Waduh, semangat sekali. Di hati saya memang Erastus hebat main puji-pujian. Itu bisa muncul. Kita khotbah, lalu ada suara gini, khotbah bagus. Marifatmu, emang kamu orang diurapi. Beda, orang sudah berkata berkali-kali, kamu luar biasa, luar biasa. Kita bilang, emang gua luar biasa. Kita langsung berdialog gini. Sementara khotbah, diam kamu, diam kamu. Manusia lama kita. Jadi saya juga berkata dalam hati saya kepada Tuhan, Tuhan, aku menyimpan monster yang gak mati-mati, Tuhan. Karena kita bisa sombong setiap saat, tersinggung setiap saat, mencari nilai diri setiap saat, marah setiap saat. Waduh, bagaimana membenahi ini? Perlu merajut kesucian. Dan ini sebuah proyek yang terus berlangsung sampai kita menutup mata. Dan ajaibnya, setiap hari Tuhan menyediakan menu pelajaran untuk mengkikis kita, mengkikis manusia lama kita, sampai kita benar-benar menjadi man of God, manusia Allah yang dikuduskan sempurna seperti Bapa. Setiap suku itu punya unsur-unsur kesukuan, watak-watak kesukuan. Nanti ada watak-watak yang lahir dari masa lalu kita, yang semua itu harus dikikis supaya Kristus hidup di dalam diri kita. Amin. Harus dimulai dengan pernyataan, Engkau satu-satunya kebutuhanku, Tuhan. Amin. Tuhan ada di sini bersama kita, saudara. Amin. Dia bersama dengan kita. Hari Kamis jam 11 onsite kita akan mengadakan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. Kamis ini jam 11, itu hari libur. Saudara, saya undang untuk datang, untuk bersama-sama. Dan acara-acara yang lain bisa saudara
lihat di dalam pengumuman, ya. Saudara, doa pagi jam 5. Jangan apa? Jangan cepat-cepat. Oh, jangan terlambat. Kalau saya tanya siapa yang doa pagi, saya takut ada yang malu. Jadi supaya saudara tidak mendapat malu di depan umum, saya tidak bertanya kepada saudara dengan pertanyaan ini. Tapi saya hanya mau tanya, siapa yang jujur bahwa saudara membutuhkan Tuhan? Angkat tangan. Tepuk tangan. Kalau saudara jujur membutuhkan Tuhan, bangun pagi, ganjel pakai korek api, ikut berdoa. Nanti lama-lama sudah terbiasa bangun. Amin.